Halo Ngominers, kembali berjumpa di ngomongin Inter Milan. Alright, Inter Milan di dadaku. Nah, tadi aku sudah bikin konten suara Ngominer buat kawan-kawan yang belum nonton. Silahkan ditonton, ada komentar-komentar yang menarik yang aku tanggapi. Nah, sekarang tentu saja konten regulernya. Alright, pemanasan dulu. Bam bam, Inter Milan new boy siap untuk bangun, bukan bangun, get up itu memang kayak bangun, tapi dalam konteks ini get up to speed itu maksudnya langsung menyesuaikan diri. Up to speed itu maksudnya kayak pace-nya Inter kayak gini ya, langsung kalau dia dulunya jalan sekarang lari, tapi bukan maksudnya dalam tempo permainan, maksudnya mencapai level Inter gitu maksudnya. Nah, dia ini adalah pemain yang tampil sangat impresif, tapi itu di domestic league, yang mana itu Liga Argentina. Dan saja Serie A dan Liga Champions itu akan sebuah kompetisi yang levelnya benar-benar berbeda. Dan juga tidak kalah pentingnya, kaliber dari rekan-rekan bermainnya juga akan sangat berbeda. Sehingga ya ini tidak akan mentang-mentang dia bagus banget di Liga Argentina sekarang pasti bagus, belum tentu. Apalagi peran yang dijalani oleh Bastoni di Inter itu juga sangat cukup unik ya, karena tidak banyak center back yang sangat diandalkan dalam build up serangan di dunia ini. Di dunia ini maksudnya di klub-klub lain ya memang ada, tapi enggak banyak yang center back tapi yang dicari itu crossingnya, kan nggak begitu juga. Kalau John Stone bagus tapi bukan tipe crosser juga. Nah, apakah Palacios bisa, ya jangan deh bilang menyamai Bastoni, atau at least kalau Bastoni keluar kita nggak merasa kehilangan gitu. Tentu saja ini masih harus dilihat. Bagusnya adalah ini momennya agak kebetulan yang menguntungkan. Pas dia datang pas jeda internasional 2 minggu. Artinya Palacios punya waktu 2 minggu untuk meyakinkan Inzaghi, aku siap lo bermain kayak gitu, bro. Nah, berikutnya adalah ini nih. Kawan-kawan mungkin banyak yang udah tahu ya bahwa Inter Milan, Barella itu tidak dipanggil timnas Italia karena dia menjalani operasi hidung, dan ini sudah dikonfirmasi bahwa operasinya sukses. Kapan dia bisa bermain? Mestinya tidak lama, karena bahkan sekarang operasi, nanti sorenya itu dia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Ini ada beritanya. So yang terlihat itu hanya penyembuhan, cuman karena namanya operasi kan ada luka. Jadi di awal-awal itu dia akan latihan individu dulu, tidak langsung berlatih bersama rekan-rekannya yang lain gitu. Yang jelas dari segi cedera otot itu nggak ada masalah, everything is okay. Nah, yang menarik adalah tentang operasi hidungnya Barella ini. Aku dapat info dari orang dalam, ternyata itu ada penyebabnya yang cukup mengejutkan. Nah, ini dia, aku bacakan aja langsung ya dari Interista layar kaca. Operasi sinus Barella berhasil dilakukan, tapi hal itu membuatnya tidak tersedia untuk timnas Italia, which is good for us ya, dalam jeda internasional September ini. Menurut sumber internal klub ini, langsung dari ring 1 ini, sinus yang diderita Barella disebabkan oleh udara dingin karena terlalu lama berada di puncak klasemen. Nah, ini terus terang sebenarnya agak mengkhawatirkan, karena dia bilang itu operasi sinusnya kayak sinusitis gitu karena terlalu lama berada di puncak klasemen. Padahal di musim ini Inter itu baru sekian hari aja ada di puncak klasemen, baru dari Inter main hari Jumat, sekarang Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, baru 4 hari. Nah, bagaimana nanti kalau di akhir musim misalnya? Janganlah ngomongin akhir musim, kalau di pertengahan musim Inter terus-terusan berada di puncak klasemen, jangan-jangan nanti dia akan harus operasi hidung lagi, karena waduh, ini sih harus dicarikan solusinya oleh Inzaghi ya. Entah, aku nggak kepikiran sih gimana caranya, karena ini masalah yang sangat mengejutkan, sangat serius. Semoga sih harapanku ini tidak akan membebani perjalanan Inter untuk mempertahankan Scudetto gitu, guys. Oke, langsung saja berikutnya adalah wawancara dengan legenda Juventus yang
isinya ternyata malah menyanjung-nyanjung Inter. Mereka kuat karena mereka tidak berubah. Aku langsung aja cari kutipan interviewnya, baru nanti kita bahas ininya ya. Nah, iya ini dia. Mana itu? Nah, Nerazzurri memutuskan untuk tidak mengubah tim yang memenangkan Liga dengan margin yang cukup besar, hampir 20 poin di musim lalu. Nah, sementara itu Juventus itu sangat berbeda ininya, transfer strateginya itu benar-benar mereka kayak overhaul, ada apa ya, dirombak total. Jadi ini kan sebenarnya kayak kebijakan transfer yang sangat berbeda. Ini kok bunyi ini, lupa aku matiin speaker, sorry. Nah, kemudian dikomentari oleh Del Piero sebagai berikut. Inter mengontrak atau membeli pemain yang sangat berbeda profilnya dengan Juventus. Zielinski ini sekarang udah kayak orang Itali karena dia di sini sudah bertahun-tahun. Taremi memiliki banyak pengalaman. Jadi kekuatan mereka itu adalah karena mereka tidak berubah. Mereka benar-benar tidak mengutak-atik atau mengacaukan soliditas yang sudah benar-benar terlihat, sangat jelas terlihat. Bahkan jika mereka main jelek pun mereka akan menang 3-0. Agak berlebihan sih, tapi terus terang ini kelihatan. Nanti aku ini kan ya, kayak pernah aku bahas juga kan, pada saat lawan Lecce Inter sebenarnya mainnya nggak bagus-bagus amat. Lebih bagus ketika Inter main lawan Genoa, tapi kita menang 2-0. Makanya dia bilang mereka akan menang 3-0, ya agak lebay sih. Kemudian dia ya tentu saja untuk alasan emosional, saya berharap mereka tidak akan memenangkan Scudetto lagi. Tapi di saat ini mereka ada di barisan terdepan, dan kemudian mungkin tim seperti Napoli bisa muncul untuk menantang mereka. Terus terang aku memang melihat profil transfer Juventus itu sangat berbeda. Pertama, yang paling kelihatan mereka merombak besar-besaran. Chiesa dikeluarkan, mereka datengin Koopmeiners. Kemudian yang kedua, mereka mengutamakan pemain yang masih muda, kayak siapa itu, Cabal, Mbangula kayaknya dari Primavera aku enggak tahu. Kemudian Koopmeiners kan 25 tahun kan. Sedangkan Inter ya masih Taremi. Cuman ya dengan datangnya Oktri ini kan berusaha kultur ini dirubah, jadi bukan lagi ngandelin yang gratis aja, karena kalau gratis kemarin tuh Mario Hermoso juga gratis, yang akhirnya diambil Roma loh. Tapi dari owner pinginnya kita cari yang muda, mungkin ya alasan pertama jelas biar bisa dicuanin di kemudian hari kan. Nah, kemudian ada pendapat yang sangat identik dari Fabio Capello. Capello ini ya mantan pelatih Madrid, mantan pelatih Milan, kawan-kawan pasti udah tahu ya. Mantan pelatih Inggris juga. Nah, dia bilang gini, dia pernah ngelatih Juventus juga kan. Kurang lebih sama, cuman talking point-nya aja agak beda. Dia bilang mana itu? Nah, ini. Capello berargumentasi bahwa ini bukan kebetulan bahwa tim Simone Inzaghi memiliki perisai Scudetto di dada mereka, maksudnya memenangkan Scudetto di musim lalu. Inter memiliki skuad yang dalam. Mereka virtually memiliki 2 top level teams di skuadnya. Dan yang paling penting, tidak seperti tim-tim besar lainnya, mereka memulai sebagai tim yang sudah seperti mesin yang diminyaki dengan bagus, yang udah dikasih oli. Artinya ya kalau istilahnya masih ada nggak sih kalau dulu itu beli motor baru kan di Ryan, kayak dibiasakan dulu karena katanya tuh mesinnya tuh masih ada caket lah, masih belum mulus lah. Nah, ini kayak mesinnya itu mesin lama tapi udah diganti pakai oli baru gitu. Mereka semua orang telah tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya. Ini komentar Capello tentang taktik Inter yang sangat familiar di bawah Simone Inzaghi. Kemudian dia juga berkomentar, masih terlalu dini untuk mengatakan, untuk menebak, memprediksi siapa yang akan menjadi rival utama Inter, apakah itu Juventus atau tim yang lain.
Tapi ada satu pertimbangan yang penting. Ini aku setuju banget. Juventus kebobolan atau apa ya, kecolongan sangat sedikit kepada lawan mereka, dan mereka adalah satu-satunya di liga, satu-satunya tim di liga yang belum kebobolan gol. Dan detail itu selalu sangat penting di Italia. Thiago Motta telah membuktikan dia adalah pelatih yang hebat dalam mengorganisasi pertahanan di Bologna. Jadi ya aku pikir ini bukan sebuah kebetulan. Nah kalau dari Capello ada 2 talking point. Inter sama seperti si Del Piero, Inter itu seperti mesin yang sudah diminyaki dengan sangat baik, dikasih oli dengan sangat baik. Kemudian yang kedua adalah pesaingnya masih terlalu dini, tapi penting untuk mempertimbangkan bahwa Juventus sampai sekarang belum kebobolan di Italia. Itu sangat penting. Kenapa? Kawan-kawan pasti tahu kayak apa ya, semboyan atau pepatah di Italia itu, mungkin serangan yang bagus bisa memenangkan pertandingan, tapi untuk memenangkan liga kamu perlu pertahanan yang bagus. Dan aku pernah bahas dulu kan, biasanya, tidak selalu, tapi biasanya tim yang menang Scudetto adalah tim yang paling sedikit kebobolan. Ini sudah berkali-kali, kalau kawan-kawan cek aja di Serie A, lihat aja ininya, apa namanya, musim dari setiap per musim itu, lihat yang juara itu seringkali yang paling sedikit kebobolan. Nah inilah yang bikin dia sangat mempertimbangkan Bologna, dan terus terang aku sangat setuju. Tapi kemudian yang ingin aku bahas bukan soal ininya, soal pertahanan Juventus itu untuk urusan ngomla itu. Nah, yang menarik itu adalah dua-duanya antara Del Piero dan Capello bilang bahwa ini tim yang tidak banyak berubah. Dan menurutku adalah benar banget. Prestasi atau apa ya, sesuatu yang paling layak diapresiasi dari operasi transfer musim ini bukan di pembelian pemainnya, tapi tidak ada bintang yang dijual. Bahkan banyak Intrisi nih, ayo fair-fairan aja, ngaku banyak, wah Oakley pelit banget, wah nggak mau ngeluarin duit. Faktanya aku tunjukkan langsung ini, jeng-jeng. Ini adalah transfer AC Milan. Dia beli pemain itu sejumlah 71 juta. Kemudian dia menjual pemain sejumlah sekitar 33 juta. Kalau di total itu dia mengeluarkan duit 38,4 juta. Enggak kelihatan, sorry, pantas ini sorry. Nah, jadi kalau ditotalkan antara pengeluaran dan pemasukan itu dia 38 juta, 4. Ini Milan loh, yang tim yang selalu ngaku paling cash. Kemudian berikutnya adalah Juventus. Seperti yang dibilang oleh Del Piero, Juventus itu kan overhaul. Dia banyak banget beli pemain. Sejumlah 162 juta pemain yang masuk. 162 juta, gede banget kan. Tapi harus dicatat juga, jumlah pemain yang keluar itu adalah 103 juta. Ini hasil penjualannya. Sehingga ketika di ini kan, ketika di apa ya istilahnya nih, dijumlahkan, mereka minus 59,3. Ya artinya mereka keluar duit 59,3 juta di transfer ini. Sekarang mari kita lihat Inter Milan. Ini nih Inter Milan. Kawan-kawan banyak yang lupa bahwa Davide Fratesi, Carlos Augusto, Marco Arnautovic itu baru dibayar musim ini. Artinya ini bukannya aku menyindir si Steven Zhang atau Suning ya. Artinya mereka yang beli, tapi yang bayar adalah rezim yang sekarang. 70 juta beli pemain. Inter beli pemain 70 juta. Total nggak usah lah aku bacain semua ya. Nah Inter jual itu seperti aku bilang, nggak ada pemain bintang dijual. Jadi
Pemasukan Inter dari penjualan itu cuma 13 juta paling sedikit. Sehingga kalau di total itu 56 juta. Artinya cuma Juventus yang mengeluarkan duit lebih banyak daripada Inter. Kalau Napoli aku nggak lihat, kayaknya lebih banyak lagi Napoli. Tapi mereka kan bersiap kehilangan Osimhen, jadi belum bisa dihitung ya. Dan tim-tim lain yang bukan tim besar aku nggak hitung lah ya. Milan, aku liatin lagi. Milan yang aku paling cash itu mereka cuma ngeluarin duit 38 juta di musim ini. Inter berapa tadi? 58 juta. Cuma kalah 1 juta dibandingkan Juventus. So, ya aku tegaskan, kita ndak bisa bilang pelit, ndak mau belanja, ndak bilang ngeluarin duit, karena kenyataannya sudah aku tunjukkan sendiri. Nah, tapi aku tetap dengan pendapatku sebelumnya. Musim depan baru Inter mulai ketar-ketir nih, karena sekarang ini kan masih banyak skuad, masih warisan Suning, transfernya warisan Suning juga. Musim depan Acerbi udah tua, Mkhitaryan udah tua, habis kontraknya. Kemudian siapa lagi ya? Aku lupa lagi siapa, yang Darmian udah tua bang. Bagaimana nih perombakan skuad Inter? Oh ya, si Sommer juga. Nah gitu bros. Jadi ya jangan bilang wow si Bli nggak konsisten, dulu bilang suka sama Suning, sekarang malah belain Oktring. Aku selalu melihat permasalahan itu sesuai porsinya. Kalau ya jelek aku bilang jelek, kalau bagus aku bilang bagus, kalau pelit aku bilang pelit, kalau enggak ya enggak, karena kenyataannya memang ya duit yang keluar itu banyak untuk ukuran Serie A loh ya. Walaupun kalau sama tim IPL ya diketahui ya ampun, transfer cuma ngeluarin duit 50 juta. Atletico Madrid itu beli satu pemain aja itu 70 juta itu, mereka beli Julian Alvarez. But ya itulah, kita tidak bisa memilih siapa yang kita cintai. Sudah tahu-tahu kita cinta sama Inter, ya mau gimana lagi toh. Ciao guys, itu dulu tuh konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Aku lupa tadi menayangkan video iklan buat kawan-kawan. Ini lihat, kalau kawan-kawan tertarik ingin beli merchandise, baju, apa namanya, botol minuman, jam dinding, apa kayak itu, lihat aja. Aku punya toko bekerja sama dengan Cipta Loka, linknya ada di deskripsi. Oke, ciao guys, terima kasih.